rangkaian RC seri. Nah, dari namanya Bapak Ibu tahu bahwa ada satu rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor yang disambungkan secara serial. Oke. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini kira-kira. Misalkan ini ada saklar, kemudian ini resistornya, kemudian ini kapasitor, ini baterai misalkan. Oke. Ini saklar S. Nah, misalkan Bapak Ibu kita asumsikan pada mulanya kapasitor ini belum terisi. Oke. Kapasitor tidak terisi muatan. Artinya apa? Kedua plat pada kapasitor itu awalnya dalam keadaan netral. Nah, sekarang Bapak Ibu bayangkan ketika kita tutup saklar S, kira-kira apa yang terjadi? Elektron di plat kiri kapasitor itu akan digerakkan menuju kutub positif baterai, kemudian akan disalurkan ke plat kanan dari kapasitor. Oke. Ketika S ditutup, maka akan ada aliran elektron ke arah sini. Tapi arah arus kita pilih arah sebaliknya, yaitu ke arah sini. Ya kan? Nah, Bapak Ibu perhatikan, resistor ini bisa kita pandang mewakili resistansi dari konduktor yang kita gunakan untuk menghubungkan kapasitor ke baterai. Sebelum-sebelumnya, waktu kita menganalisa tentang kapasitor, kita tidak bicarakan secara khusus soal resistansi yang dimiliki oleh konduktor yang kita gunakan untuk menghubungkan kapasitor dengan sumber energi penggerak muatan atau sumber electromotive force atau sumber GGL. Nah, sekarang kita perhitungkan hambatan tersebut dan di diagram ini hambatan tersebut dapat Bapak Ibu gambarkan sebagai resistor dengan hambatan R ini. Nah, ketika S kita tutup, maka akan ada aliran muatan menuju kapasitor. Nah, kita akan coba hitung, Bapak Ibu, berapa banyak muatan yang disimpan di kapasitor seiring dengan berjalannya waktu. Oke, jadi kita akan lihat variasi muatan sebagai fungsi waktu. Demikian pula dengan arus yang mengalir pada rangkaian sebagai fungsi waktu. Nah, misalkan pada saat tertentu Bapak Ibu selidiki perubahan potensial dalam satu rangkaian menggunakan prinsip Kirchhoff untuk tegangan di satu lintasan tertutup, maka Bapak Ibu akan peroleh C dikurangi I kali R kurangi Q per C sama dengan 0. Oke? Atau Bapak Ibu bisa lakukan, misalkan Bapak Ibu pilih titik awal untuk jalan menelusuri aliran muatan. Oke? Kita sebut sebagai titik P, kemudian kita bergerak searah dengan arah arus listrik untuk melihat perubahan potensial di seluruh bagian rangkaian. Dan Bapak Ibu udah tahu dari aturan Kirchhoff untuk tegangan bahwa total perubahan potensial dalam satu lintasan tertutup nilainya adalah 0. Ketika kita start dari titik P, maka potensial yang kita amati adalah Vp. Kemudian kita menelusuri aliran arus dan menemui baterai. Nah, baterai ini memberikan energi pada muatan untuk bergerak ke sini. Walaupun Bapak Ibu tahu yang bergerak adalah elektron, tapi kita tinjau arah sebaliknya. Oke, jadi seolah-olah muatan positif yang bergerak. Nah, sehingga kita akan mengamati kenaikan potensial sebesar C. Oke. Kemudian kita telusuri lagi bagian rangkaian, kita ketemu dengan hambatan. Nah, ketika melewati hambatan, kita sedang bergerak menelusuri searah dengan arah aliran arus, sehingga kita akan mengamati penurunan potensial dari ujung kiri resistor ke ujung kanan resistor. Oke. Dan besar penurunan potensial tersebut adalah I dikali R. Nah, kemudian
Ketika menemui kapasitor, Bapak Ibu perhatikan, plat kapasitor kiri itu akan positif karena elektronnya diambil, digerakkan oleh baterai untuk bergerak menuju plat kanan, tapi melalui lintasan, bukan loncat melalui ruang antar plat kapasitor. Sehingga plat kiri akan positif, plat kanan akan negatif. Jadi ketika kita menelusuri kapasitor, kita akan melihat bahwa ada penurunan potensial dari plat positif ke plat negatif. Nah, besar penurunan potensial ini diberikan oleh Q per C, ya kan? Q per C itu adalah beda potensial antara kedua plat kapasitor. Nah, Bapak Ibu lanjutkan lagi perjalanan, kemudian Bapak Ibu kembali ke titik P, kembali ke nilai potensial Vp. Sehingga Bapak Ibu bisa tuliskan kalau gitu, C min I dikali R min Q per C sama dengan 0. Misalkan ini baterai, kemudian kita tahu ada baterai lain misalkan di satu sisi lain, sehingga arus overall mengalirnya ke sini. Tapi ini kutub positif dan ini kutub negatif. Ya kan? Nah, Bapak Ibu lihat, baterai ini itu dia memberi electromotive force ke arah sini. Electromotive force itu energi persatuan muatan yang digunakan oleh baterai untuk menggerakkan muatan ke arah tertentu. Kemudian kita menelusuri perubahan potensial ke arah sini, maka yang akan kita lihat itu adalah penurunan energi persatuan muatan. Jadi kita akan melihat bahwa muatan yang mengalir, deki yang mengalir, itu akan mendapatkan perlawanan, sehingga energinya akan turun. Kira-kira begitu. Lebih tepatnya energi persatuan muatan atau yang kita sebut sebagai tegangan. Sehingga ketika melewati ini, maka kita sebut energi persatuan muatan berkurang sebesar C atau tegangan dari baterai ini. Saya bisa tulis dalam aturan seperti ini. Untuk baterai, apabila kita menelusuri dari kutub positif ke kutub negatif, maka kita mengamati penurunan potensial. Oke. Kemudian sebaliknya, apabila kita menelusuri dari kutub negatif ke positif, apabila kita menelusuri dari kutub negatif ke positif, maka kita mengamati kenaikan potensial. Nah, Bapak Ibu bisa lihat aturan yang sama untuk kapasitor. Karena kapasitor ini elektronnya ditarik menuju kutub positif baterai, maka plat kiri kapasitor akan positif, plat kanan kapasitor akan negatif. Akibatnya apa? Waktu kita jalan menelusuri arah aliran arus, itu kita pindah dari positif ke negatif. Sehingga yang kita amati adalah penurunan potensial. Makanya tadi di sini juga kita taruh negatif. Ya kan? Nah, untuk resistor, misalkan ini resistor, bagian dari rangkaian, oke. Misal arah arus ke sini, oke. Arah arus ke kanan. Kemudian kita menelusuri juga ke arah sini. Maka
Apabila kita menelusuri resistor dengan arah yang sama dengan arah arus, maka kita mengamati penurunan potensial. Nah, tapi kalau kita menelusuri resistor dengan arah yang berlawanan dengan arah arus, apabila kita menelusuri resistor dengan arah yang berlawanan dengan arah arus, maka kita mengamati kenaikan potensial. Sehingga Bapak Ibu peroleh C dikurangi I kali R. Nah, Bapak Ibu ingat, I itu dq dt. Jadi kita bisa tulis I kali R sebagai R dq dt. Min Q per C sama dengan 0. Oke? Nah, persamaan ini saya bisa tulis kemudian menjadi, kalau saya atur susunannya, ubah posisi tiap suku, maka saya bisa tulis dq dt sama dengan C per R min Q per RC. Oke? Nah, selanjutnya saya bisa tulis lagi kalau gitu seper C per R min Q per RC dq dt sama dengan 1. Ya kan? Nah, untuk memperoleh Q, kita integralkan kedua ruas terhadap waktu, terhadap T. Oke? Sehingga kita peroleh integral seper C per R min Q per RC dq dt dt dari T sama dengan 0 menuju satu nilai T yang Bapak Ibu inginkan sama dengan integral dt. Oke? Nah, Bapak Ibu lihat yang ruas kiri, kalau Bapak Ibu masih ingat Fundamental Theorem of Calculus, maka yang ruas kiri ini sama dengan integral terhadap Q. Oke? Seper C per R min Q per RC dq. Nah, batas bawahnya itu dari Q ketika T sama dengan 0 hingga Q tertentu. Sama dengan, nah yang ruas kanan itu mudah untuk diintegralkan. Integral dt hasilnya adalah T min T0. Tapi T0-nya kita pilih bernilai 0, sehingga hasilnya cuma T saja. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, pada T sama dengan 0, itu kapasitor belum terisi. Sehingga kita bisa bilang bahwa Q saat T sama dengan 0 ini, nilainya juga 0. Oke? Sehingga batas bawah integral kita terhadap dq itu adalah 0. Karena kapasitor pada awalnya belum terisi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikan integral yang ruas kiri ini? Gunakan permisalan, ya kan? Misal U sama dengan C per R min Q per RC, sehingga DU sama dengan min seper RC dq, atau dq sama dengan min RC DU. Sehingga yang ruas kiri kita bisa tulis menjadi integral seper U, kemudian dq kita ganti dengan min RC DU.
Oke. Nah, sekarang batas-batas integralnya seperti apa? Bapak Ibu lihat, batas bawah integral kita itu mesti berkorespondensi dengan Q sama dengan 0. Kalau Q sama dengan 0, maka U sama dengan C per R. Ya kan? Kemudian kalau Q sama dengan nilai tertentu, maka U sama dengan C per R min Q per RC. Nah, ini sama dengan apa kira-kira? Min RC dikali logaritma natural, betul. Ln, kemudian Bapak Ibu masukkan batas-batas integralnya, maka Bapak Ibu peroleh C per R min Q per RC dibagi C per R. Nah, ini tadi harus sama dengan T. Nah, kemudian untuk mendapatkan Q, karena Q ada di dalam ln, maka Bapak Ibu mesti eksponenkan kedua ruas. Yang logaritma natural, ketika Bapak Ibu eksponenkan, logaritma naturalnya hilang, ya kan? C per R min Q per RC per C per R sama dengan eksponen negatif T per RC. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal atur lagi persamaan ini, Q per RC sama dengan C per R, E pangkat min T per RC. Maka Bapak Ibu bisa tulis Q sama dengan RC dikali C per R, 1 min E pangkat min T per RC. Oke? Sehingga Bapak Ibu peroleh Q sebagai fungsi T diberikan oleh C dikali C, 1 min E pangkat min T per RC. Nah, ini adalah variasi nilai Q yang ditransport ke kapasitor. Nah, kemudian dari informasi fungsi Q terhadap waktu, Bapak Ibu bisa tentukan arus listrik I sebagai fungsi T sama dengan dQ dt. QT itu Bapak Ibu bisa tulis sebagai CC min CC kali E pangkat min T per RC. Nah, kalau Bapak Ibu turunkan terhadap waktu, suku pertama yang CC-nya hilang, kemudian yang tersisa tinggal suku kedua, CC dikali min seper RC, E pangkat min T per RC. Maka Bapak Ibu peroleh C per R, E pangkat min T per RC. Jadi ini adalah I-nya. I sebagai fungsi T sama dengan C per R, E pangkat min T per RC. Nah, kalau Bapak Ibu gambarkan dalam kurva Q terhadap T, misalkan kita gambarkan seperti ini Q, ini T, kemudian ini 0, maka kalau Bapak Ibu lihat fungsi QT ini, dia adalah fungsi yang meningkat, kemudian asimptotik menuju nilai C dikali C. Jadi kalau kita plot nilai C dikali C, seperti ini, maka Q akan asimptotik seperti ini. Dan seterusnya. Oke? Kemudian kalau kita plot I terhadap T, maka Bapak Ibu lihat, I sebagai fungsi T itu adalah fungsi yang meluruh terhadap waktu. Jadi dia punya nilai awal, kemudian meluruh menuju 0. Jadi gambarnya adalah seperti ini. Nah, kira-kira kayak begitu. Nah, nilai awal ini adalah C per R. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kedua grafik ini, ketika T menuju tak hingga, Q menuju nilai konstan, sementara I menuju nilai 0. Oke? Nah, Q yang konstan di T menuju tak hingga ini, itulah yang Bapak Ibu sebut sebagai muatan yang disimpan di kapasitor pada keadaan tunak. Oke? Jadi ketika T menuju tak hingga, itu kita sebut sebagai keadaan tunak. Ini juga sama. Keadaan tunak. Jadi pada keadaan tunak, Q di kapasitor tidak berubah lagi, sementara arus dalam rangkaian nilainya 0. Sekarang Bapak Ibu bayangkan, setelah keadaan tunak tercapai,
Kita keluarkan baterai dari rangkaian, kemudian kita tutup kembali rangkaian. Sehingga rangkaiannya menjadi kayak begini. Nah, ini R, ini C. Tapi sekarang C itu dia punya muatan awal karena dia udah terisi penuh dulu dalam keadaan tunak. Kemudian kita keluarkan baterai. Kemudian rangkaiannya kita tutup lagi. Maka apa yang akan terjadi? Muatan yang tadinya disimpan di kapasitor ini itu akan diredistribusi ulang. Sehingga peristiwa ini disebut sebagai pengosongan kapasitor. Atau bahasa Inggrisnya discharge. Jadi muatan yang tadinya di kapasitor, disimpan di kapasitor, sekarang diredistribusi ulang hingga akhirnya seluruh bagian rangkaian netral lagi. Nah, persamaan diferensialnya masih sama, cuman sekarang kita hilangkan suku yang ada baterai. Bapak Ibu lihat, persamaannya masih sama dengan ini, tapi sekarang baterainya nggak ada. Jadi C sama dengan 0. Sehingga kita bisa tulis ini sebagai R dq dt plus Q per C sama dengan 0 saja. Nah, ini mudah untuk Bapak Ibu pecahkan. Bapak Ibu bisa tulis ini sebagai dq dt sama dengan min Q per RC. Kalau ini nggak perlu permisalan. Bapak Ibu bisa tulis ini sebagai seperki dq dt, ya kan? Sama dengan min seper RC. Kemudian Bapak Ibu integralkan kedua ruas terhadap T. Maka Bapak Ibu peroleh yang ruas kiri itu menjadi integral terhadap Q saja. Dari Q awal, Q0, hingga Q tertentu. Kemudian yang ruas kiri, min seper RC, integral dari T sama dengan 0 sampai T tertentu, dt. Nah, yang ruas kiri Bapak Ibu peroleh logaritma natural dari Q per Q0, ya kan? Sementara yang ruas kanan min seper RC dikali T. Eksponenkan kembali kedua ruas untuk mendapatkan Q, maka Bapak Ibu peroleh Q sama dengan Q0 dikali eksponen min T per RC. Nah, ini Q sebagai fungsi waktu untuk pengosongan kapasitor. Kalau Bapak Ibu plot Q terhadap T, ini T, ini Q, ini 0, maka Bapak Ibu bisa tulis ini Q0, kemudian dia turun meluruh hingga 0. Asimptotik ke 0. R dikali C ini akan menentukan berapa tajam penurunan menuju 0. Oke? Sehingga R dikali C ini disebut sebagai konstanta waktu atau time karakteristik. Atau sama dengan R dikali C.